Langit sore itu menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah di atas perkampungan Gunung Bako, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus dan bukit berlapis kabut. Udara lembab menyelinap di antara bilik kayu rumah-rumah penduduk. Di salah satu rumah yang paling ujung, rumah panggung dari papan tua yang catnya sudah pudar, tinggal seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Ilham. Ia sudah yatim sejak usia 5 tahun saat ayahnya meninggal karena kecelakaan truk pengangkut hasil panen. Ibunya, Bu Aminah, mencoba tetap kuat, bekerja sebagai buruh tani dan sesekali membantu di warung tetangga. Ilham adalah anak yang pendiam. Ia jarang bermain dengan anak-anak lain di kampung karena sering diejek sebagai anak miskin bau kebun oleh beberapa bocah yang orang tuanya lebih berada. Waktu luangnya dihabiskan di kebun belakang rumah atau duduk di bawah pohon jengkol besar di dekat pematang sawah, menggambar atau berbicara pada kucing kampung peliharaannya yang bernama Si Hitam. Sore itu, hujan mulai turun saat Ilham masih duduk di bawah pohon, memeluk lutut, menatap tetes hujan yang jatuh ke tanah. Si Hitam sudah lebih dulu lari pulang. Tapi Ilham tetap diam, menunggu suara hujan menenangkan gumpalan sepi dalam dadanya. Ada sesuatu yang berbeda di udara hari itu, seolah waktu berjalan lambat dan angin membawa bisikan yang tak biasa. Di balik kabut tipis yang menyelinap dari celah pepohonan di belakang sawah, Ilham melihat sesuatu. Bukan sesuatu yang aneh, hanya sekilas, seperti bayangan anak kecil berlari-lari kecil di sela ilalang. Tapi anak itu berpakaian aneh, seperti baju adat lama berwarna hijau pucat yang belum pernah dilihat Ilham sebelumnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ilham berdiri dan perlahan menyusuri jalan setapak yang membelah sawah menuju hutan kecil di tepi bukit. Langkahnya tenang, meski basah oleh gerimis, dan meski kakinya licin oleh lumpur, ia merasa ringan. Tak ada suara, tak ada jejak, tapi ada perasaan aneh yang menuntunnya masuk lebih dalam. Beberapa menit berjalan, Ilham sampai di tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, ada celah antara dua pohon besar, membentuk semacam gerbang alami yang ditumbuhi sulur-sulur tanaman liar. Di baliknya, bukan hutan seperti biasanya. Ada jalan kecil berumput dan bau harum bunga-bungaan yang tidak tumbuh di desa. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncullah seorang anak laki-laki, kira-kira seusianya. Kulitnya pucat, matanya cerah, dan senyumannya lembut. Ia mengenakan pakaian tradisional berwarna hijau muda yang tampak bersih dan rapi. "Kamu nyasar ya?" tanya anak itu. Ilham mengangguk perlahan. "Aku lihat kamu dari sawah tadi." Anak itu tertawa kecil. "Namaku Rano. Kamu bisa main ke sini kalau mau. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya?" Ilham hanya mengangguk. Entah kenapa, ia tidak merasa takut. Malah, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan saat berada di dekat anak itu. Mereka mengobrol sebentar. Rano mengajak Ilham melihat semacam taman kecil yang penuh bunga aneh, berwarna ungu muda, dan pohon buah dengan bentuk seperti manggis, tapi warnanya keperakan. Di kejauhan, Ilham sempat melihat rumah-rumah kecil dari bambu putih yang terlihat bersinar samar di balik kabut. Tapi Rano menahan Ilham agar tak masuk ke sana dulu. "Nanti saja, kalau kamu sudah lebih kenal sama tempat ini." Ilham mengangguk lagi. Mereka bermain sebentar, lalu Rano mengantarnya kembali sampai ke gerbang pohon. Saat Ilham berbalik hendak berpamitan, Rano sudah menghilang. Ilham pulang ke rumah menjelang maghrib. Anehnya, bajunya kering meskipun hujan belum berhenti. Ibunya bertanya, kenapa pulang terlambat? Tapi Ilham hanya bilang, tadi berteduh di pohon. Malam itu, Ilham tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi dalam tidurnya, ia memimpikan taman bunga yang sama dan suara anak laki-laki yang memanggilnya dari kejauhan. Hari-hari setelah itu, Ilham semakin sering menyendiri. Tapi bukan karena ia murung, justru sebaliknya. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rano di hutan belakang sawah, Ilham merasa hatinya lebih hangat. Ia tak lagi merasa sepi seperti dulu. Dan yang lebih aneh, ia seperti tahu waktu yang tepat untuk kembali ke tempat itu. Seolah ada panggilan lembut dari dalam dadanya setiap kali Rano sedang menunggunya. Tiap kali ia merasa sedih, kesepian, atau hanya ingin diam dari hiruk-pikuk dunia sekitar, Ilham akan berjalan ke ujung pematang,
melewati pohon jengkol besar, lalu menyusuri jalan setapak menuju dua pohon besar yang menjulang seperti penjaga gerbang. Tapi, anehnya, gerbang itu tak selalu ada. Kadang, Ilham hanya mendapati dua pohon biasa, tanpa celah, tanpa jalan setapak berumput, tanpa kabut atau aroma bunga. Tapi, saat perasaannya sedang berat, saat hatinya penuh, barulah celah itu muncul. Barulah ia bisa melihat kabut tipis dan mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. Ilham, ayo, main. Suara itu hanya bisa didengar oleh hatinya, tapi cukup kuat untuk membuat kakinya melangkah tanpa ragu. Dan tiap kali ia berhasil masuk ke dalam gerbang itu, Rano selalu ada di sana. Duduk di atas batu bulat, menunggu sambil memetik buah kecil berwarna keperakan yang katanya hanya tumbuh di tempat mereka. Kampung itu tak ramai, tapi sesekali Ilham melihat bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah damai yang menyapanya dengan anggukan, lalu menghilang begitu saja ke balik kabut. Rano tidak pernah menyebut nama tempat itu, tapi ia sering berkata, "Kami bukan seperti kalian. Tempat kami tersembunyi. Kami tinggal di sela waktu." Ilham tidak mengerti, tapi ia tidak bertanya terlalu jauh. Baginya, Rano adalah teman yang baik, yang tidak mengejek, tidak memukul, dan selalu mendengarkannya. Mereka bermain di taman, berbagi cerita, kadang hanya duduk diam, menatap langit jingga yang menggantung di langit kampung itu, seolah matahari tak pernah benar-benar tenggelam di sana. Suatu hari, Ilham sempat memberanikan diri bertanya, "Rano, kenapa kamu tinggal di sini? Ini bukan desa biasa ya?" Rano tersenyum, namun tak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Tempat ini tidak untuk semua orang, tapi kamu boleh datang, karena hatimu tidak jahat." Kata-kata itu menempel di benak Ilham. Lama ia memikirkannya, bahkan saat ia kembali ke dunia nyata. Bu Aminah mulai curiga. Anak semata wayangnya itu sering pulang terlalu sore. Kadang ia tampak murung, kadang sangat ceria. Tapi yang aneh, bajunya selalu bersih. Bahkan suatu sore, saat hujan deras mengguyur kampung, Ilham pulang dengan rambut kering, kaki bersih, dan bau tubuhnya harum seperti bunga sedap malam. "Main di mana kamu, Ham?" tanya ibunya curiga. "Main di taman belakang sawah," jawab Ilham pelan. "Taman mana? Mana ada taman di situ?" Ilham terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tahu, kalau ia bilang yang sebenarnya, tak akan ada yang percaya. Bahkan, mungkin akan dimarahi, atau dianggap aneh. Sejak hari itu, Bu Aminah mulai melarang Ilham keluar sore-sore. Tapi Ilham tak bisa menahan diri. Rasanya seperti ada yang memanggil. Ia jadi gelisah jika tidak datang ke tempat itu. Dan anehnya, tubuhnya jadi mudah sakit jika terlalu lama tak bertemu Rano. Ia demam, tapi tanpa sebab. Nafsu makannya turun, matanya sayu. Bu Aminah panik membawa Ilham ke bidan desa. Tapi hasil pemeriksaan semuanya normal. Mungkin anak ini terlalu lelah atau sedang sedih. Kadang anak-anak seperti itu butuh teman, kata Bu Bidan. Dan memang benar. Begitu Ilham kembali bermain dengan Rano, semua rasa sakit itu hilang. Badannya segar, semangatnya kembali, bahkan tidurnya nyenyak. Suatu ketika, Rano memberi Ilham sebuah benda kecil, sebuah batu putih bening, seukuran biji jeruk. Saat Ilham memegangnya, tangannya terasa hangat. "Ini untuk kamu, supaya kamu bisa lihat kami, meski kamu sedang tidak sedih," kata Rano. Ilham menyimpannya di saku celana. Dan sejak saat itu, gerbang ke kampung Bunian jadi lebih sering terbuka. Bahkan saat hatinya biasa-biasa saja, cukup dengan menggenggam batu itu, Ilham bisa melihat kabut tipis dan celah di antara dua pohon besar. Namun, semua itu mulai berubah perlahan. Suatu hari, Ilham bertemu dengan seorang nenek tua di kebun belakang sawah. Nenek itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambutnya putih, seperti kapas, matanya tajam, tapi wajahnya penuh senyum. "Nak, kamu sering main ke tempat yang tak bisa dilihat orang lain ya?" tanya nenek itu tiba-tiba. Ilham tercekat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. "Kalau kamu main ke sana, hati-hati. Mereka bukan jahat, tapi berbeda. Jangan terlalu lama, jangan terlalu dalam." Ilham ingin bertanya, siapa nenek itu? Tapi saat ia menengadah lagi, nenek itu sudah tak ada. Sejak pertemuannya dengan nenek misterius itu, Ilham merasa tak sepenuhnya tenang lagi setiap kali masuk ke kampung Bunian. Meski Rano tetap menyambutnya dengan senyum ceria dan obrolan hangat, tapi ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya.
Entah dari mana datangnya perasaan itu, tapi sejak hari itu, setiap kabut turun di antara dua pohon besar, hatinya seperti ditarik dua arah, ingin pergi, tapi juga ingin tinggal. Batu bening pemberian Rano tetap ia simpan. Bahkan kini ia kalungkan dengan tali benang dan sembunyikan di balik bajunya. Setiap menggenggamnya, rasa hangat itu masih ada, bahkan kini lebih kuat. Tapi, bersamaan dengan itu, terkadang muncul perasaan seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Di sudut-sudut kampung Bunian yang sunyi itu, ada bayangan-bayangan yang tidak ia kenal. Suatu kali, Ilham memberanikan diri bertanya lebih jauh kepada Rano. "Rano, siapa saja yang tinggal di sini? Kenapa kadang aku merasa banyak orang, tapi juga sepi?" Rano menatapnya lama, seolah sedang memilih kata. Lalu ia berkata pelan, "Kampung ini ada di sela waktu. Yang tinggal di sini, tidak semua bisa kamu lihat. Sebagian lebih memilih diam. Mereka melihatmu, tapi tidak ingin terlihat." "Kenapa?" tanya Ilham, mulai waspada. "Mereka takut, karena tidak semua manusia baik. Dulu, ada manusia yang masuk, lalu membakar pohon penjaga. Sejak itu, banyak yang menutup diri." Ilham bergidik. Ia tak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Rano mengalihkan pembicaraan, mengajak bermain ke mata air, yang katanya bisa menyembuhkan luka. Di mata air itu, Ilham melihat batu-batu bundar yang memantulkan cahaya seperti kristal, dan airnya mengalir tanpa suara. Namun, saat Ilham hendak menyentuh air itu, Rano mencegahnya. "Kamu boleh lihat, tapi belum boleh menyentuh. Tempat ini hanya untuk yang tinggal di sini." Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Ilham mulai sadar, meski Rano sangat bersahabat, ia tetap tamu di tempat itu. Ia bukan bagian dari kampung tersebut. Di dunia nyata, Ilham mulai berubah. Ia sering melamun, tubuhnya kurus, matanya sayu. Bu Aminah makin khawatir. Pernah suatu malam, ia mendapati Ilham tidur sambil tersenyum, mulutnya komat kamit, seolah sedang berbicara. "Ilham, bangun, nak," panggil Bu Aminah. Ilham membuka mata perlahan, masih dengan senyum yang aneh. "Rano ngajak main, Bu. Tadi kami duduk di atas awan, kayak mimpi, tapi nyata." Bu Aminah makin bingung. Ia memutuskan memanggil Pak Ustadz Kholil, sesepuh kampung sekaligus guru mengaji, untuk menengok Ilham. Pak Ustadz tak langsung menyimpulkan apa-apa, tapi setelah memegang kepala Ilham dan membaca beberapa ayat pelan, wajahnya berubah serius. Anak ini sedang dibawa ke alam yang bukan tempatnya. Bukan disantet, bukan kesurupan, tapi jiwanya sering pergi, dan itu berbahaya kalau keterusan. Bu Aminah menangis. "Tolong anak saya, Pak Ustadz. Saya cuma punya dia." Pak Ustadz hanya mengangguk. "Saya akan bantu semampu saya. Tapi yang paling penting, jangan biarkan dia pergi sendirian ke belakang sawah lagi." Tapi mencegah Ilham bukan perkara mudah. Anak itu seperti tahu cara keluar diam-diam. Bahkan malam-malam pun kadang ia menghilang dari kamarnya. Dan setiap kembali, wajahnya selalu damai, seperti baru pulang dari tempat yang sangat menenangkan. Namun, suatu hari, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ilham tidak pulang. Dari pagi hingga maghrib, Bu Aminah menunggu dengan cemas. Ia pergi menyusuri jalan di belakang sawah, tapi tak menemukan jejak anaknya. Ia memanggil-manggil di bawah pohon jengkol, menyusuri setapak menuju pohon besar, tapi hanya keheningan yang menjawab. Dengan panik, ia minta bantuan warga. Beberapa lelaki kampung ikut membantu, membawa senter dan parang, menyisir semak dan hutan kecil di belakang sawah. Tapi tetap tak ada tanda-tanda Ilham. Malam itu, kampung heboh. Bu Aminah nyaris pingsan. Pak Ustadz datang, mengajak semua orang berdoa bersama di mushola. Ia bilang, anak itu belum hilang, tapi jiwanya sedang tidak di sini. Beberapa warga mulai berbisik, ada yang curiga, Ilham diculik makhluk halus. Tapi, sebagian lagi justru menyalahkan Bu Aminah yang terlalu membiarkan anak bermain sendiri. Namun di tempat lain, di antara kabut yang senyap, Ilham justru tengah duduk bersama Rano. Mereka bermain, tertawa, dan berbagi cerita seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Rano tampak lebih banyak diam. Sesekali ia menatap langit yang tak pernah malam, lalu menoleh ke Ilham. "Kamu harus pulang sekarang," katanya tiba-tiba. "Kenapa?" Ilham bingung. "Karena mereka mencarimu, dan kalau kamu terlalu lama di sini, kamu akan lupa jalan pulang." Ilham tercekat. "Tapi aku suka di sini, Ran. Di sini aku nggak sendiri. Di sini nggak ada yang maki aku, nggak ada yang jahil.
Rano menunduk, suaranya pelan. Aku juga senang kamu di sini, tapi kamu bukan bagian dari kami. Kamu punya ibu, kamu masih hidup, dan kami tidak. Ilham diam, hatinya tercekat. Untuk pertama kali, ia menyadari sesuatu, bahwa Rano dan semua orang di kampung itu bukan seperti dirinya. Mereka bukan manusia, seperti yang ia tahu. Dengan suara bergetar, Ilham bertanya, "Kamu sudah mati, Ran?" Rano hanya menatapnya dalam diam, lalu dengan lirih menjawab, "Kami bukan mati. Kami hanya tak ada di dunia kalian lagi." Dan Ilham pun mengerti bahwa kampung Bunian bukanlah tempat bermain yang sebenarnya. Bahwa selama ini ia berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang tak boleh terlalu lama disinggahi. Ilham berdiri terpaku di tengah jalan berdebu di kampung itu. Rano kini berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya tidak lagi ceria seperti biasanya. Wajah itu sendu. Matanya menatap Ilham dengan campuran harapan dan perpisahan. "Ran, jadi selama ini, semua ini bukan mimpi." Suara Ilham nyaris tenggelam oleh desir angin. Rano mengangguk perlahan. "Tidak mimpi, tapi juga bukan tempatmu tinggal selamanya." Ilham menggigit bibirnya. Ada perasaan kosong mendadak dalam dadanya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Tapi, aku merasa tenang di sini. Aku nggak merasa sendirian. Aku merasa diterima." "Kamu diterima, Ilham," kata Rano dengan suara pelan. "Karena hatimu jujur, karena kamu tidak membawa niat buruk, tapi tempatmu tetap di sana. Ibumu menangis mencarimu. Di kampungmu, mereka mengira kamu hilang." Ilham tak bisa berkata-kata. Hatinya terasa berat. Ia mengingat wajah Bu Aminah, wanita yang selalu mencium keningnya setiap malam meski tubuhnya lelah. Wanita yang bahkan menahan lapar agar bisa membelikan sepasang sandal baru. Wanita yang kini mungkin sedang hancur karena kehilangan anak satu-satunya. "Kalau aku pergi, aku masih bisa ketemu kamu lagi, kan?" tanya Ilham. Suaranya gemetar. Rano tersenyum, tapi senyum itu tidak seperti biasanya. Ada luka di baliknya. "Kamu akan lupa," jawabnya lirih. "Kalau kamu kembali ke sana sepenuhnya, ingatanmu tentang tempat ini akan perlahan menghilang. Begitu juga aku." Ilham terdiam. Ia memalingkan muka, menahan air mata yang mulai menetes. "Kamu bisa memilih," lanjut Rano. "Tetap tinggal dan perlahan jadi seperti kami, atau pulang dan hidup sebagai manusia meski kadang kesepian." Ilham mengangkat wajahnya, matanya tajam. "Aku boleh mikir dulu?" Rano mengangguk. Tapi tak lama, pintu itu tidak selalu terbuka. Saat waktunya menutup, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Sementara itu, di dunia nyata, Bu Aminah makin panik. Sudah 2 malam Ilham tak pulang. Warga sudah mencari hingga ke ujung dusun, ke sungai, bahkan ke kebun kosong tempat orang jarang lewat. Tapi tak ada jejak. Pak Ustadz Khalil lalu mengajak Bu Aminah ke tempat pohon besar di belakang sawah. Malam itu, ia membawa air doa dan segenggam tanah dari depan rumah Bu Aminah. Di bawah pohon itu, ia membaca doa dengan suara pelan, namun mantap. Kabut mulai turun, angin berembus aneh, dingin dan berat. "Tolong, kembalikan anak ini," ucap Pak Ustadz. "Dia bukan milik kalian." Kabut tiba-tiba bergetar, seperti tersentak oleh suara yang tidak seharusnya ada. Di sisi lain kabut itu, Ilham duduk sendiri di dekat danau kecil kampung Bunian. Rano telah meninggalkannya sebentar, agar Ilham bisa berpikir sendiri. Ia menatap permukaan air yang tenang. Wajahnya terpantul, lalu mengabur oleh angin yang meliuk. Di sanubarinya, Ilham mendengar bisikan. Seperti suara Bu Aminah, pelan, memanggil dari kejauhan. Ia berdiri perlahan, matanya basah. "Aku harus pulang," bisiknya. Ia berjalan kembali ke tengah kampung, mencari Rano. Tapi kampung itu kini mulai berubah. Jalan-jalan yang biasanya lapang, kini mulai mengabur. Rumah-rumah yang indah dan sunyi perlahan memudar warnanya. Rano berdiri di ujung jalan, di depan 2 pohon besar tempat Ilham biasa masuk. Tapi, wajah Rano kini sangat pucat, dan matanya menatap jauh ke arah lain. "Pintunya akan tertutup," kata Rano, nadanya mendesak. "Kalau kamu tidak cepat, kamu akan tertinggal. Dan tidak bisa pulang." Ilham berlari. Tapi, sebelum melewati pohon itu, ia berhenti, menoleh. "Ran," panggilnya. "Terima kasih buat semua. Maaf aku nggak bisa tinggal." Rano tersenyum.
dan dari matanya jatuh setetes air mata bening. "Jaga ibumu, Ham, dan jangan pernah datang ke sini lagi. Kalau kamu buka pintu ini lagi setelah ini, kamu tak akan bisa kembali." Ilham mengangguk. Lalu ia melangkah melewati 2 pohon besar itu, dan tubuhnya tertarik seperti mengambang ke balik kabut. Pak Ustadz dan Bu Aminah tersentak. Di depan mereka, di bawah pohon, sesosok tubuh kecil perlahan muncul dari dalam kabut. Ilham tergeletak di tanah, pingsan, tubuhnya dingin tapi masih bernapas. "Ilham!" jerit Bu Aminah. Ia berlari, memeluk tubuh anak itu, menangis sejadi-jadinya. Ilham membuka mata perlahan. Wajah ibunya kabur, tapi hangat, sangat hangat. "Bu!" suaranya serak. "Aku pulang." Pak Ustadz menunduk, membisikkan doa. Alhamdulillah. Malam itu, desa kembali tenang. Tapi, tak ada yang tahu bahwa di balik kabut itu, ada kampung sunyi yang menutup pintunya untuk selamanya. Dan seorang anak yatim, baru saja kembali dari dunia yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Pagi, di kampung Gunung Bako, diselimuti kabut tipis dan udara dingin sisa hujan semalam. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, Ilham bangun dengan tubuh lemas. Sudah 2 hari sejak ia kembali dari tempat itu, kampung Bunian, yang kini terasa seperti mimpi yang jauh dan samar. Ia duduk di tepi dipan, memandangi dinding kamar yang penuh dengan coretan masa kecil. Kepalanya masih berat, tapi satu perasaan memenuhi dadanya. Sepi. Namun, kali ini, sepi itu berbeda. Bukan sepi karena kehilangan sosok ayah. Bukan sepi karena kesendirian di antara anak-anak lain. Ini sepi yang dalam, karena sebuah perpisahan. Perpisahan yang tidak akan bisa diulang. Di meja kecil di pojok ruangan, sebuah benda menarik perhatiannya. Sebuah layangan tua, dari daun dan rangka bambu, yang dulu ia dan Rano mainkan di lapangan kampung itu. Ia tidak ingat membawa layangan itu. Tapi, di sanalah benda itu berada, rapi, bersandar di tembok, seperti sudah lama menunggu. Ilham mengangkatnya perlahan. Di bagian ekornya, ada seutas tali yang diikat longgar, dan di ujungnya, terlipat sehelai daun kering. Saat Ilham membukanya, ia mendapati satu tulisan kecil, dengan huruf-huruf halus. "Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Jangan datang lagi, tapi jangan lupakan rasanya berteman. Rano." Ilham menahan napasnya. Air matanya menggenang, tapi tak tumpah. Ia hanya memeluk layangan itu erat-erat dan berbisik, "Aku gak akan lupa, Ran." Hari-hari berikutnya berlalu dengan pelan. Bu Aminah memutuskan untuk membatasi kegiatan Ilham. Ia tak membiarkannya keluar malam, tak mengizinkan dia ke kebun sendiri. Tapi ia tak pernah marah. Ia hanya selalu menggenggam tangan Ilham lebih erat dari biasanya, seolah takut kehilangan lagi. Warga kampung pun mulai membicarakan peristiwa menghilangnya Ilham. Tapi tak ada yang bisa benar-benar menjelaskan kemana perginya anak itu selama 2 malam. Sebagian bilang Ilham tersesat di hutan. Sebagian lain percaya ia dibawa makhluk halus. Namun, tak satu pun yang bisa menyebutnya dengan pasti. Hanya Pak Ustadz Khalil yang tampak tenang. Suatu sore, ia duduk bersama Ilham di beranda musala setelah salat asar. "Ilham," katanya pelan, "dalam hidup ini, kamu akan bertemu banyak orang. Ada yang datang untuk tinggal lama, ada yang hanya sebentar. Tapi, semuanya punya maksud." Ilham menatap lelaki tua itu. "Kalau aku ingat seseorang, tapi nggak bisa ketemu lagi, gimana Pak Ustadz?" Pak Ustadz tersenyum. "Itu tandanya, orang itu sudah menunaikan tugasnya dalam hidupmu. Kamu simpan saja kenangannya, sebagai pengingat bahwa kamu pernah merasa ditemani." Ilham mengangguk pelan. "Tapi jangan terus mencari, karena kadang yang kita cari belum tentu boleh ditemukan lagi." Waktu berjalan. Ilham mulai kembali ke sekolah, perlahan menata hari-hari. Namun ada perubahan dalam dirinya. Ia jadi lebih sabar, lebih tenang. Anak-anak lain mulai menghargainya. Bahkan beberapa anak yang dulu mengejeknya kini mengajak main. Malam-malamnya tak lagi dihabiskan dengan duduk sendiri di tepi jalan. Tapi di rumah, membaca buku atau mendengarkan dongeng Bu Aminah tentang masa muda ayahnya. Hubungan mereka terasa lebih dalam, seperti mereka saling memahami luka yang lama terpendam. Tapi sesekali, Ilham masih berjalan ke batas sawah, tempat 2 pohon besar berdiri. Tempat pintu itu dulu terbuka. Ia hanya berdiri di sana, melihat daun-daun yang bergoyang, mendengarkan angin, dan tersenyum sendiri. Suatu hari, ia membawa layangan daun itu ke lapangan belakang sekolah. Ia mengikatnya dengan benang baru, dan menerbangkannya tinggi. Anak-anak lain berkerumun, kagum dengan bentuknya yang unik.
Dan ketika langit senja mulai berubah jingga, Ilham melihat ke atas. Layangan itu melayang tinggi, seolah ingin menyampaikan pesan ke awan-awan jauh di ujung sana. Terbanglah, sampai ke kampung itu. Sampaikan salamku pada Rano. Di malam yang sama, di sebuah hutan jauh di sisi lain dunia, dua sosok berdiri di antara kabut. Seorang anak lelaki bermata teduh memandang ke atas, melihat daun kecil yang melayang perlahan jatuh dari langit. Ia memungutnya, membukanya, lalu tersenyum kecil. Dia bahagia. Sosok lain, perempuan tua dengan rambut perak panjang, berjalan perlahan ke arahnya. Sudah waktunya kamu kembali ke alam kita, Rano. Manusia mudah lupa, tapi kamu tidak. Rano menggenggam daun itu erat. Aku nggak akan ganggu dia lagi. Aku cuma ingin tahu, dia baik-baik saja. Dan dia baik-baik saja, kata perempuan tua itu lembut. Kemudian mereka berjalan pergi, menyusuri kabut yang perlahan menutup jalan, sama seperti pintu yang dulu terbuka. Waktu berlalu, Ilham kini beranjak remaja. Usianya sudah menginjak 15 tahun. Tubuhnya meninggi, wajahnya mulai berubah, tapi sorot matanya masih sama, tenang, teduh, dan dalam. Seolah menyimpan sesuatu yang tak semua anak seusianya miliki. Pemahaman tentang kehilangan dan penghargaan terhadap pertemuan.